Karena kita akan melakukan technical untuk membuat routing dan controller untuk tampilan dari website yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, apa saja itu websitenya? Yang pertama, cuma satu saja dulu, yaitu website Unhi Passion-nya. Yang semester 1 kalau tidak salah adik-adik pakai ya. Yang ada menu beranda, produk tentang kami, kontak kami. Nah, itu yang akan kita buat nanti. Nah, jadi pemahaman teknikal di sini lumayan penting untuk adik-adik ketahui agar nanti tidak bingung saat menggunakan C4 gitu. Oke, itu pengantarnya. Sebelum kita lebih detail ke materi, Bapak buka dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, sudah direkam. Kita akan di desktop 1. Nah, kita berada di pertemuan 5 dan lagi 3 minggu adik-adik udah UTS. Nah, tidak terasa sudah mau UTS ya, sudah 1 bulan saja adik-adik kuliah pemrograman web 2, tinggal lagi 2 materi saja adik-adik sudah akan UTS. Nah, UTS-nya itu seperti format Bapak sebelumnya, yang UTS teori, yang UAS-nya adalah project. Gitu. UTS-nya ya seputaran apa yang adik-adik pelajari di Coordinator. Yang sudah pernah praktek, apalagi yang sempat membuat project, mungkin akan lebih terbiasa nanti untuk mencobanya di Coordinator 4, di project, ataupun nanti di teori. Oke, Bapak langsung kita akan menuju ke materinya. Nah, semua materi yang Bapak ambil itu ada di petanikode.com ya, adik-adik. Semua ada di sini. Namun materinya ini Bapak adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan alur ilmu dari semester 1, semester 2 sampai semester 3 itu berkelanjutan. Walaupun di sini ada materi yang umum yang bisa diakses, tetapi materinya di sini Bapak rubah agar sesuai dengan proyek yang akan adik-adik buat, yaitu digabungkan dengan Unhi Passion. Gitu. Nah, di pertemuan 5 ini kita akan belajar tentang routing dan controller pada Coordinator 4, yaitu ada di bagian sini. Nah, oke, ini Coordinator 4. Di sana terlihat jelas tidak layar Bapak? Ada yang belum terlihat? Bapak Lagu sudah share screen? Oke, kalau aman, Bapak lanjut. Oke, sebentar di bagian. Tadi ada yang mau masuk ya? Oh ya, nanti adik-adik setelah kuliahnya ingat absen ya. Oke, kita akan belajar routing dan controller. Nah, routing dan controller itu adalah bagian dari MVC adik-adik. Format MVC dari Coordinator itu yaitu model, view, dan controller. Jadi untuk menampilkan view dibutuhkan controller yang terhubung dari routing. Gitu. Sebentar, Bapak. Seperti itu. Nah, routing dan controller adalah hal yang wajib dipahami. Kenapa? Karena kedua hal inilah yang akan menjadi penggerak dalam aplikasi. Pada tutorial ini, kita akan belajar seputar routing dan controller pada Coordinator 4. Pastikan adik-adik menyimaknya sampai selesai, sampai benar-benar paham.
Oke, apa itu routing dan controller? Routing adalah proses menentukan arah atau route yang harus dilalui. Pada framework Code Uniter 4, routing bertujuan untuk menentukan controller mana yang harus merespons sebuah request. Controller adalah kelas atau script yang bertanggung jawab merespons sebuah request. Ia bisa saja merespon dengan mengirimkan view, data JSON, data XML, atau bahkan tidak mengirimkan respon apapun. Karena ada juga bagian dari controller yang hanya bertugas menerima data dan menyimpannya ke dalam database. Contohnya seperti ini. Nah, bisa adik-adik lihat di sini. Di saat adik-adik mengakses folder index, folder public di Coordinator 4, itu kan sebenarnya di dalamnya ada index.php. Nah, index.php itu akan memanggil router adik-adik, router yang ada di application config routes.php itu akan dipanggil di sini. Router akan dipanggil. Setelah dipanggil router, router itu akan menentukan controller mana yang akan dipanggil. Nah, controller mana yang dipanggil itu akan memproses apakah dia hanya sebagai model atau hanya sebagai view. Nah, model di sini maksudnya adalah model bukan model apa ya, model biasa ya, model maksudnya di sini model yang terhubung langsung ke database. Itu apakah controller ini langsung terhubung ke database atau hanya menampilkan view saja atau menampilkan keduanya. Gitu. Jadi pasti nanti kita saat mengakses website, misalnya nih, kita mengakses website Bapak itu misalnya, mahendrawardana.com. Nah, ini kan websitenya Bapak. Nah, routingnya itu adalah di bagian ini ya, adik-adik. Nah, bisa adik-adik lihat di sini ada mahendrawardana.com/resume. Nah, resume ini adalah URI atau URL namanya. Nah, URI-nya ini akan dikelola oleh routes atau router. Nah, routernya ini akan mengarah ke sebuah controller. Nah, nanti banyak ada controller resume, portofolio, galeri, foto, layanan, blog, kontak. Nah, itu banyak ada. Nah, sekarang controllernya ini apakah akan memproses sebuah data atau hanya view saja? Nah, saat Bapak mengakses resume, itu mengakses langsung ke controller resume dan menampilkan halaman resume. Seperti itu. Nah, nanti secara detail kita akan bahas di teknisnya. Nah, ini sudah Bapak bahas juga. Jadi jangan bingung adik-adik dengan istilah routes, router dan routing. Berikut adalah penjelasannya. Routes adalah kumpulan definisi routing. Router adalah script yang menentukan routing. Routing adalah proses menentukan rute. Lalu bagaimana cara kita membuat routes di Coordinator? Nah, sekarang akan kita bahas. Membuat routes di Coordinator. Oke. Nah, sekarang akan kita langsung ke contoh adik-adik. Nah, ini sudah kebayangan teknis nih. Nanti kita akan kembali lagi ke sini. Kita ke proyeknya Bapak. Ini lumayan banyak proyeknya. Unhi. Nah, coba kita flashback mengingat masa-masa semester 1 adik-adik ya. Semester 1 atau semester 2 ya? Lupa Bapak. Oh iya, semester 2 ternyata. Semester 2 di pemrograman web. Saat pertemuan 9 kalau tidak salah. Pertemuan 4, oh enggak, query. Pertemuan 10,
Oke, pertemuan 9 berarti. Nah, pertemuan 9 pada waktu semester 2, adik-adik kan adik-adik membuat sebuah tampilan Unhi Fashion. Nah, di sini kan cuma tampilan saja. Nah, padahal di sini ada menu yang akan mengarah ke halamannya masing-masing. Ada beranda, ada daftar produk, tentang kami, kontak kami. Nah, masing-masing menu ini punya halamannya masing-masing. Nah, kita akan merombak tampilan ini ke dalam CI4. Ya, kita buka dulu Unhi. Pemrograman web. Ya, oke, ini kita buat dulu. Sekarang pertemuan 5. Ya, pertemuan 5. Kenapa sudah ada project sini ya? Oh ya ini. Pertemuan 5. Pak buka dulu Visual Studio Code. Nah, ini pertemuan. Nah, ini folder-foldernya adik-adik. Folder CI4-nya. Sekarang kita akan mengubah dari PHP natif ke dalam framework CI4. Nah, kita perlu ketahui nih di sini. Kita perlu buka juga new window, kita open lagi, open folder kayak gini aja ya, biar lebih mudah untuk dilihat. Pertemuan 9, nah ini Bapak buka dua gini. Buka dua editor. Editor yang pertama adalah yang sebelah kiri, yang sebelah sini adalah editor CI4 yang akan kita buat tampilan CI-nya. Yang ini adalah pertemuan 9 Unhi Fashion yang akan kita buat tampilannya. Oh, ini sudah ada plugin ya di sini ya. Configuration. Coba kita buka. Coba kita buka yang lain. Oh, benar dah. 9. Oke, pertemuan 9 sudah kita buka, yaitu tampilan Unhi Fashion-nya. Selanjutnya kita akan memindahkan PHP natif dari template Unhi Fashion ini ke dalam CI4. Ya, jadi perhatikan adik-adik ya, di sini lumayan detail sih. Tapi Bapak sudah record ini, nanti akan Bapak upload di YouTube. Adik-adik bisa lihat kembali. Oke, selanjutnya, nah kita pertama buka ini dulu. Unhi pemrograman web 2, 5. Nah ini public. Nah ini udah CI4-nya.
Nah, jadi yang ada di Unifashion ini kan ada 4 beranda, daftar produk, tentang kami, dan kontak kami. Jadi kita membuat masing-masing controllernya. Udah ada. Sudah Bapak buat ternyata. Roots. Nah, kita menentukan roots-nya dulu. Nah, ini sudah ada daftar produk, tentang kami, kontak kami. Nah, sudah ada nih ya. Sudah ada controllernya juga. Controllernya itu ada di bagian controller sini. Nah, beranda atau home, nah kita hapus saja ya biar tidak bingung. Ini kita hapus saja nih. Delete, move to trash. Oke. Oh iya, sebenarnya materi yang akan ini routing, cara membuat halaman website dengan view coordinator 4. View coordinator 4. Routing dan controller. Oke. Mungkin jadi satu saja ya. Oke, kita ke beranda dulu adik-adik. Beranda kita ke controller beranda. Nah, di sini kan return-nya itu langsung ke beranda. Saat kita akses daftar produk langsung melalui linknya, akan muncul daftar produk. Saat kita akses routingnya, routing yang ini tentang kami, halaman tentang kami, saat kita akses kontak kami, itu bagian halaman kontak gitu. Nah, sekarang kita akan bawa nih berandanya ke sini. Beranda. Nih. Nah, sekarang kita membuat view dulu ya. View-nya itu ada di direktorinya di app. Ini controllernya, views-nya di sini. Nah, kita membuat views di sini. Nama filenya beranda.php. Terus kita buat saja dulu yang lainnya. New file, daftar produk.php. Selanjutnya new file, apa tadi lagi ya, tentang kami. Kontak kami. Kontak kami.php. Nah, sekarang kita buka berandanya ini. Nah, sekarang kita pindahkan controller yang ada di sini. Halaman beranda, ini kan halaman beranda yang ada di controller ya. Yang di view dari controller. Nah, halaman beranda controller. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke dalam view-nya di sini. Ini beranda view. Return kalau tidak salah view gitu langsung ya. Beranda. Oke, ini dia. Beranda view. Nah, sekarang kita buat juga di yang lainnya. Beranda view kita buat dulu.
hapus saja. Oke, jadi di controllernya masing-masing kita langsung return view-nya. Kontak kami. Yang di sini produk. Sekarang kita coba akses daftar produk. Nah, ini daftar produk dari view dia. Daftar produk, daftar produk. Harusnya dia di sini seharusnya ya. Ini kita hapus saja dulu. Nah, daftar produk view. Tentang kami view. Kontak kami view. Nah, kita sekarang akan memindahkan template dari Udhi Fashion ini ke dalam C4. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah memindahkan aset-asetnya, adik-adik. Di luar configuration ya. Ini kita pindahkan dulu. Nah, ini kita pindahkan aset-aset CSS, JS, gambar. Itu kita pindah ke folder public. Kita pindahkan ke bagian sini, copy paste. Nah, filenya kita buatkan folder di sini agar lebih rapi. CSS. CSS kita pindahkan ke CSS ini. Move. Terus image-nya sudah juga. Terus plugins, Fancy Box. Bagaimana struktur foldernya ini? Kita lihat langsung di sini. Pertemuan 5. Public plugins. Oke deh. Fancy Box cocok. Nah, sekarang aset-aset yang mendukung tampilan itu sudah kita pindahkan. Sekarang kita memindahkan indeksnya di sini, adik-adik. Nah, yang kita pindahkan itu HTML-nya saja ya, PHP-nya tidak kita pindahkan. Maksudnya PHP configuration yang di atas ini tidak kita pindahkan. Nah, kita copy saja. Kita pindahkan saja ke bagian beranda. Copy paste. Nah, coba kita lihat bagaimana bentukannya nih. Kita kembali ke beranda. Nah, ada error di sini. Apa errornya? Coba kita investigasi dulu. Oh ya, ini ada koneksi database di sini ya, padahal di CI itu punya koneksi database-nya sendiri. Jadi perlu kita hilangkan dulu ini. Hilangkan PHP-nya. PHP-nya di sini kita hilangkan.
Damikan saja dulu. Oh, ini ada yang lain lagi. Oke, nah ini udah. Nah, tapi tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena CSS-nya belum kita load. Nah, CSS di sini kita perlu load dengan cara yang berbeda, adik-adik. Kita harus definisikan base URL-nya dulu. Nah, base URL-nya itu maksudnya adalah yang ini ya, yang ini. Terus kita cari letaknya ada di CSS. Terus page box-nya juga. Nah, jadi kita kopikan saja ini, paste. Nah, di bagian ini juga page box-nya, paste. Coba kita lihat. Nah, tampilannya sudah oke, adik-adik. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal, nah kita benahi dah dulu ini. Ini kita, nah ini sebenarnya cara yang tricky. Biar Bapak tidak mengcoding lagi, Bapak copy saja di bagian ini. Bapak copy saja di sini, div kolom 3, daftar produk. Nah ini. Bapak copy saja, terus Bapak pindahkan ke bagian sini. Daftar produk, ya. Paste. Nah, sudah. Oke, selanjutnya adalah di halaman yang lain, adik-adik. Nah, kita perlu membuatkan link dulu di sini ya. Nah, menu yang di atas ini kita buatkan link dulu, misalnya pakai set URL ya, biar terbiasa. Nah, base URL-nya itu kita gunakan hanya khusus untuk mengeload file. Kalau set URL kita gunakan untuk mengeload halaman website. Nah, apa yang akan kita isikan di sini agar langsung terarah nanti ke ke halaman menunya, kita sesuaikan dengan yang ada di roots. Roots-nya ada di bagian sini. Nah, ini kita sesuaikan. Daftar produk. Nah, karena beranda tidak ada linknya, maksudnya tidak ada slash-nya, kita sesuaikan saja. Ini tentang kami dapat dari sini, roots-nya. Kita kopikan saja. Kontak kami ada di sini. Itu. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, jadi menu-menu ini sudah ada linknya, Dede. Sekarang kita coba ke daftar produk. Kok enggak mau ya? Oh ya, belum di echo nih. Kita echo dulu. Oke, ini udah mau. Oh, index.php-nya. Jadi kita perlu menghapus. Coba kita pakai base URL saja. Ya, pakai base URL ternyata ya. Di CI4. Daftar produk kok nggak ada deh. Di root-nya apa namanya? Daftar produk. Oh, linknya masih pertemuan 3 nih. Di bagian config-nya kita sesuaikan lagi. Mana dia?
Ini sedikit berbeda ternyata nih. Ini kita ganti ke pertemuan 5. Nah, kan dia langsung ke halamannya masing-masing. Nah, kami, kontak kami. Nah, sekarang kita kopikan saja berandanya ini kita copy ke bagian daftar produk. Kalau di daftar produk tidak isi banner, kita hilangkan bannernya. Coba kita ke daftar produk. Nah, jadi langsung produk-produknya tentang kami, kita rubah dia. Kita copy ini tentang kami. Nah, tentang kami, produk-produknya kita hilangkan. Karena tentang kami hanya berisi penjelasan tentang kami. Oke, salah. Ini kita udah sekarang kira-kira seperti itu ya. Terus kontak kami. Ini kita kopikan saja kontak kami ke bagian ini. Ini kita kopikan, kita tambahkan. Nah, ini Bapak sementara saja ya, seperti ini. Nanti adik-adik bisa ganti biar lebih mantap. Kontak kami, tentang kami, daftar produk, bisa kreasikan lagi biar lebih bagus tampilannya. Boleh, silahkan. Oke, nah seperti ini adik-adik. Jadi Unhi Passion yang pakai PHP natif sudah masuk ke CI4. Oke, kita rubah sedikit yang di bagian footer-nya. Ini kita kopikan saja. Kita ke footer. Di kontak kami footer. Nah, ini footer, kontak di mana nih? Kontak kami. Footer-nya udah jalan ya. Saat kita klik dia sudah langsung mengarah. Oke, tentang kaminya belum. Kita kopikan saja ini, paste, daftar produk, beranda. Kalau misalnya penjelasannya Bapak terlalu cepat, nanti di video bisa diputar lagi ya. Oke, udah. Nah, ini udah terintegrasi sama Undi Passion ya. Gitu kira-kira adik-adik. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik bisa coba sendiri ya. Untuk menggunakan Unhi Passion-nya ke dalam CI4. Ini akan Bapak upload sekarang agar adik-adik bisa tonton atau view dan bisa nanti dikumpulkan di pertemuan 6. Ini materi pertemuan 6 sebenarnya. Bapak jadi satu jadinya tadi. Ya, jadinya di pertemuan 6. Gitu. Ini mau habis ininya apa namanya? Zoom-nya nanti masuk lagi sebentar ya. Terus pertemuan 6. 5, 6, tanggal 25 berarti. 25.
Ini dikumpulnya lagi sekitar lagi 2 minggu Adik-adik, masih lama. Jadi materi pertemuan 5 dan 6-nya jadi satu ya. Ini untuk PowerPoint-nya akan Bapak kirimkan nanti di LMS. Gitu. Oke, lagi masuk lagi sebentar ya. Mau habis.